Dahulu kala, di sebuah rumah yang kecil, tinggallah anak kecil yang bernama Amari. Amari adalah anak yang ceria. Dia sangat menyukai membaca buku cerita kesayangannya. Suatu sore, Amari sedang asyik membaca buku di atas kasurnya, sambil memakan biskuit coklat buatan ibunya. Enak sekali biskuit coklat buatan ibuku. Aku suka sekali membaca buku sambil makan biskuit coklat. Amari sangat bahagia melakukan aktivitas membaca buku sambil makan biskuit coklat buatan ibunya. Ketika sedang asyik membaca buku, Amari tidak menyadari bahwa remahan-remahan biskuit coklatnya jatuh ke atas kasur. Karena sedang asyik membaca, Amari tidak menghiraukan remahan-remahan itu. Ketika dia bergerak ke kanan dan ke kiri, remahan itu pun ikut berpindah. Dan bahkan masuk ke dalam selimut, masuk ke bawah selimutnya tanpa ia hiraukan. Tidak berapa lama kemudian, datanglah segerombolan semut yang mencium bau remahan makanan. Teman-teman, sepertinya aku mencium bau makanan lezat. Ayo, kita segera mendekat ke makanan itu, ucap si merah, pemimpin pasukan semut merah. Ayo teman-teman, kita segera menuju ke makanan itu. Semut yang lain bersorak dengan keras, ayo, ayo, ayo. Mereka pun dengan bahagia mendatangi kasur Amari. Serak, 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 serak. Berbaris dengan rapi. Serak, 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 serak. Hingga sampailah mereka di dekat makanan yang terjatuh di atas kasur. Lihat teman-teman, banyak sekali makanannya. Wah, malam hari ini kita akan mendapatkan banyak makanan, ucap si merah kepada pasukannya. Pasukan si merah pun terlihat sangat senang, karena bagi mereka remahan-remahan makanan adalah gudang harta karun. Mereka sangat senang. Ayo, ayo, ayo. Kita harus segera membawa makanan yang besar-besar ini. Kemudian si merah menggerakkan teman-temannya untuk bergotong royong membawa potongan-potongan makanan yang menurut mereka adalah makanan yang besar. Ayo sebelah sini, cepat, kita harus segera mengambil makanan ini sebelum makanan ini hilang. Ayo, ayo, ayo. Para semut sedang sibuk membawa makanan satu persatu. Ketika mereka sedang bekerja, kemudian Amari berpindah tempat. Tugal juga, ucap Amari. Kemudian tak sengaja kakinya berpindah ke arah di mana jalan semut itu berada. Si semut yang melihat perpindahan kaki Amari
sangat kaget dan terkejut dan juga takut karena melihat kaki yang besar. "Ah!" teriak semut. Beberapa di antara mereka belum tahu ada kaki Amari yang berpindah. "Lihat ke atas! Hati-hati! Cepat lari!" Semua semut berlarian ke kanan dan ke kiri. Mereka semuanya takut dengan perpindahan kaki Amari. "Cepat-cepat berpindah!" Kemudian si merah melihat itu dan ketika dia berada di dekat kaki Amari, dia pun kaget. "Aduh, sakit!" Amari digigit oleh si merah karena rasa takut si merah ketika melihat perpindahan kaki Amari. Amari yang kesakitan menangis terseduh-seduh. Mendengar teriakan dan tangisan Amari, ibu pun datang. "Kenapa sayang?" ucap ibu menanyai Amari. Amari terus menangis sambil mengelus-ngelus jari kakinya yang terasa sakit dan gatal. "Ibu, aku digigit semut, sakit sekali, gatal ibu. Kenapa sih semut itu jahat sekali ibu? Aku gak suka, padahal aku hanya ingin makan ibu," ucap Amari. Ketika dia menangis sesenggukan, Ibu Amari menggendongnya sambil mengusap-ngusap jari kakinya. Kemudian Ibu Amari mengambil minyak untuk mengobati gigitan dari semut itu tadi. "Aku gak suka sama semut ibu, aku gak suka." Ibu tersenyum melihat Amari yang menangis dan kesakitan. Saat ibu menggendong Amari, ibu melihat barisan semut sedang berbaris membawa makanan dan beberapa di antaranya berlarian ke kanan dan ke kiri. Kemudian ibu tersenyum dan bilang kepada Amari, "Nak, makan itu tidak seharusnya berada di atas kasur," sambil mengelus rambut Amari. "Kamu seharusnya makannya tidak di atas kasur, Nak. Kalau kamu makan di atas kasur dan remahannya jatuh ke atas kasurmu, itu berarti kamu mengundang semut untuk datang." Amari seketika itu juga berhenti menangis dan berpikir, "Jadi ini semua gara-gara aku," ucap Amari kepada dirinya sendiri. "Karena aku makan di atas kasur, remahannya tidak aku bersihkan, jadinya semut-semut itu datang." "Ibu, jadi seharusnya aku tidak makan di atas kasur ya?" "Iya benar sayang." Jadi, Amari berpikir, ternyata itu adalah kesalahannya sendiri. Sehingga Amari tidak lagi menangis. Dan dia berpikir, dia tidak akan makan di atas kasur lagi. Saat itu, tiba-tiba semut merah datang dari balik bantal. Dia berhenti di depan Amari dan menggerak-gerakkan sungutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Maaf ya Amari, aku tidak sengaja menggigitmu. Aku hanya takut dan kaget. Amari, aku tidak berniat jahat. Aku hanya ingin membawa makanan untuk keluargaku di lubang. Maafkan aku ya Amari."
Melihat tingkah semut yang lucu dan apa yang dikatakannya melalui gerakan sungutnya itu, Amari kemudian tersenyum. Saat itu Amari memaafkan semua semut yang datang ke kamarnya dan memaafkan semut yang menggigitnya. Tak berapa lama kemudian, Amari membantu ibu membersihkan kamarnya. Tidak ada lagi remah-remahan makanan di kamarnya. Dan mulai hari itu, Amari tidak lagi makan makanan di atas kasur. Ada sebuah lagu tentang cerita Amari ini. Mari kita dengarkan bersama. Dahulu kala di sebuah rumah kecil, hiduplah Amari, gadis yang mungil. Amari ceria, suka baca buku. Baca bukunya di atas kasur biru. Sambil membaca, biskuit dikunyah. Remahan jatuh, Amari tak peduli. Kriuk, kriuk di atas selimut putih. Tanpa disadari, semut pun mengintip. Aduh sakit, jadi digigit semut. Amari menangis, ibu datang mendekat. Kasur bukan tempat makan, Amari sayang. Ayo bersihkan agar kita senang. Sejak saat itu, Amari tidak pernah makan di kasur lagi.